先生ルビーなんだよ。元気。おー、そうだ。おかえり先生。おー、お前らちっとも変わってなくて安心したよ。Halo semua, apa kabar kalian? Ya, gua harap kalian baik-baik saja. Pada video kali ini gua mau lanjut membahas alur cerita dari film GTO Season 1 Spesial Musim Gugur. Singkatnya, di GTO Spesial Musim Gugur kali ini akan mengisahkan tentang perjuangan Eikichi yang akan berkonflik dengan seorang pejabat, yang mana pejabat tersebut akan melakukan segala cara untuk menjadikan dirinya sebagai Perdana Menteri di Jepang. Jelas saja mau tidak mau, Eikichi harus melawan pemerintahan serta melindungi para muridnya yang juga terlibat dalam konflik tersebut. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. なんだ権力だ。怒ってこいよ。Pada episode 11 sebelumnya, kita ketahui bersama Eikichi memutuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah Meizu karena ia ingin berfokus untuk menyembuhkan penyakit yang ada di bagian otaknya. Kemudian cerita berlanjut. Diperlihatkan Kanzaki dan Fuyutsuki yang sedang sarapan di kafe Nagisa. Mereka berdua sedang membicarakan serta menanyakan keberadaan Eikichi pada Ryuji. Ryuji pun menjawab bahwa setelah Eikichi sembuh dari penyakitnya, Eikichi berkata bahwa ia ingin mencari pencerahan spiritual di suatu tempat. Kanzaki pun berharap agar Eikichi segera menelponnya. Mendengar hal tersebut, sontak Fuyutsuki yang cemburu pun malah salting dan malah mengalihkan pembicaraan dengan berkata bahwa ia tidak masalah jika dirinya tidak bertemu dengan Eikichi lagi, karena dirinya yang sekarang adalah wali kelas 24 yang mempunyai julukan GTF Great Teacher Fuyutsuki. Scene lalu berpindah. Terlihat Murai Miki dan Anko yang sedang menggalang dana untuk pembangunan panti asuhan. Mereka dihampiri oleh Saejima. Dengan tergesa-gesa, Saejima menanyakan apakah mereka melihat seorang pria yang membawa pisau lewat sini. Yang mana pria itu ternyata adalah pelaku pembakaran panti asuhan yang terjadi 15 hari lalu. Anko lalu tidak sengaja melihat pelakunya. Lantas Saejima pun dengan penuh semangat langsung mengejar si pelaku pembakaran tersebut. Di tengah pelariannya, pelaku yang sudah terpojok memutuskan untuk menyandra salah satu siswi kelas 24 serta membajak sebuah bus sekolah. Yang mana ternyata di dalam bus sekolah tersebut ditumpangi juga oleh para murid kelas 24. Kemudian Kikuchi yang melihat ada anak kecil yang sedang menyeberang, sontak ia pun langsung berteriak. Ketika bus tersebut hampir menabrak si anak kecil, secara tidak diduga Eikichi datang dan menyelamatkan anak kecil itu. Eikichi lalu masuk ke dalam bus dan memarahi sang supir. Seketika itu juga Eikichi pun kaget saat melihat mantan murid-muridnya ada di sana. Dan di sini Eikichi mengatakan bahwa mulai hari ini mereka akan bersama lagi. Ishida yang panik lalu mengatakan bahwa bus ini sedang dibajak. Akan tetapi dengan santuinya Eikichi membantai si pelaku dan memukulnya hingga keluar dari bus. Setelah itu para murid pun menanyakan maksud dari perkataan Eikichi sebelumnya. Eikichi pun menerangkan bahwa mulai hari ini Great Teacher Onizuka telah kembali. Scene kemudian berpindah di ruang guru. Fuyutsuki yang baru saja sampai, ia langsung dihampiri oleh guru-guru rempong. Di sini guru-guru rempong memberitahu bahwa Eikichi akan segera kembali mengajar. Mendengar hal tersebut, jelas saja Fuyutsuki pun sangat senang dan bersemangat. Okaeri nasai, Onizuka sensei. Sementara itu di ruangannya, Sakurai terlihat sangat gembira menyambut kembalinya Eikichi di sekolah Meizu. Jika kalian bertanya-tanya bagaimana nasib Diamond dan Shibuya pada episode 11 lalu, Sakurai menceritakan bahwa saat ini Shibuya sedang menjalani hukuman. Akan tetapi berkat Kikuchi dan Eikichi hukumannya tersebut tidak terlalu berat. Sedangkan Diamond kini juga telah insaf dan akan membuka lembaran yang baru. Scene lalu berpindah. Terlihat Fuyutsuki sangat kesal karena Eikichi tidak kunjung menemuinya. Seketika itu juga Fuyutsuki pun salting ketika Eikichi memanggil namanya.
Di sini Fuitsuki marah karena Eikichi tidak pernah menghubunginya ketika Eikichi menghilang. Eikichi pun langsung meminta maaf, dan saat itu juga Fuitsuki mengira bahwa Eikichi sudah memahami perasaannya. Dengan perasaan berbunga-bunga, ia membalikkan badannya. Akan tetapi ketika Fuitsuki ingin mengatakan cinta, lagi-lagi Eikichi mengabaikannya dan malah pergi menghampiri para muridnya. Jelas saja Fuitsuki pun kesal dengan Eikichi. Kemudian sesampainya Eikichi di kelas, para muridnya pun langsung menyambutnya dengan gembira. Bahkan di sini Kanzaki langsung memeluk Eikichi. Aizawa yang sadar bahwa Fuitsuki cemburu pun langsung segera menarik Kanzaki dari pelukan Eikichi. Murai dan kawan-kawan lalu berterima kasih kepada Eikichi karena Eikichi sudah berhasil menghentikan pembajakan bus yang dilakukan oleh pelaku pembakaran panti asuhan Smile Duck, yang mana ternyata Murai dan kawan-kawan mengenal anak-anak yang ada di panti asuhan itu. Akan tetapi semenjak panti asuhan itu dibakar, anak-anak itu sudah tidak mempunyai tempat tinggal. Murai dan kawan-kawan juga sudah mencoba mengajukan petisi ke pemerintah perihal membangun kembali panti asuhan tersebut. Namun hingga sekarang pihak pemerintah tak kunjung memberikan responnya. Mendengar hal itu, Eikichi lalu berinisiatif mengajak para muridnya untuk menggalang dana. Namun ketika Eikichi mengeluarkan dompetnya, alhasil murid lainnya pun bersedia menyisihkan uang mereka. Dan seketika itu juga Eikichi langsung memuji jiwa sosial dari para muridnya tersebut. Scene kemudian berpindah. Ketika Eikichi dan Ryuji sedang jalan di pasar, secara tidak sengaja mereka memergoki dua anak kecil yang ingin mencuri di salah satu toko. Akan tetapi ternyata dua anak kecil itu sengaja mencuri agar ditangkap oleh polisi. Alasannya adalah karena tempat tinggal mereka berdua, yakni panti asuhan Smile Duck, telah dibakar, dan dua anak kecil itu juga tidak mau pulang ke rumah orang tua mereka. Kemudian diperlihatkan seorang gadis cantik datang ke kafe Ryuji, yang mana ternyata itu adalah Shinomi. Buat kalian yang lupa, Shinomi merupakan teman dari duo Onibaku sewaktu mereka masih sekolah. Seijima juga menjelaskan bahwa Shinomi adalah teman kencan dari Eikichi ketika masih remaja. Mengetahui hal itu, tentu saja Fuitsuki sangat cemburu kepada Eikichi. Akan tetapi baik Shinomi maupun Eikichi sama-sama mengelak dari pernyataan Seijima. Namun pada saat itu juga Ryuji memperhatikan kalung yang dikenakan oleh Shinomi. Shinomi kemudian menghampiri kedua anak itu yang bernama Ryuji dan Ikuko. Yang mana ternyata Shinomi ini merupakan pengurus dari panti asuhan Smile Duck, sekaligus menjadi orang tua asuh mereka setelah panti asuhan tersebut terbakar. Ketika Ryuji menanyakan tentang masalah ini, Shinomi pun tidak mau menjelaskannya, karena Shinomi menganggap Eikichi dan kawan-kawan tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Dan setelah itu, Shinomi serta Ryuji dan Ikuko pun pergi dari sana. Malam pun tiba. Di sebuah apartemen diperlihatkan Shinomi dan para anak asuhnya yang bernama Ryuichi, Ikuko, Umi, Sora, dan Sakurako yang sedang ingin melakukan santap malam secara tiba-tiba didatangi oleh Eikichi dan kawan-kawan. Eikichi dan kawan-kawan membawa berbagai macam makanan enak untuk dimakan bersama-sama dengan Shinomi dan anak asuhnya. Setelah selesai makan dan anak-anak sudah tertidur, Shinomi pun curhat tentang masalah ini kepada Eikichi dan kawan-kawan. Shinomi menceritakan bahwa ada seorang anggota dewan yang bernama Makita yang telah membuat pernyataan resmi agar anak-anak kembali ke orang tua mereka, khususnya di panti asuhan Smile Duck. Ryuji lalu mengatakan, bukannya itu lebih bagus jika anak-anak kembali ke orang tuanya? Shinomi lalu menjawab bahwa tidak semua orang tua itu baik kepada anaknya. Mendengar hal tersebut, Eikichi pun langsung teringat masalah yang dialami oleh Dojima. Tiba-tiba telepon apartemen Shinomi berdering, yang mana ternyata itu adalah panggilan dari komite anak. Mereka mengancam jika Shinomi tidak mengembalikan anak-anak itu ke orang tua mereka,
maka Shinomi akan segera dituntut karena merawat anak-anak di luar fasilitas yang resmi. Namun Shinomi yang kesal pun langsung menutup teleponnya. Ketika ingin pulang, Eikichi mengatakan kepada Shinomi jika terjadi apa-apa segera beritahu dirinya. Akan tetapi dengan perasaan kecewa, Shinomi menolak karena Shinomi menganggap Eikichi bukan lagi temannya semenjak Eikichi menghilang tanpa kabar. Shinomi menambahkan bahwa masalah ini di luar kemampuan dari Eikichi karena berkonflik dengan pihak pemerintah. Maka dari itu, Shinomi meminta Eikichi untuk tidak ikut campur masalah ini. Eikichi lalu bertanya kepada Seijima tentang seberapa besar peluang mereka untuk bisa mengalahkan pemerintah. Seijima menjawab bahwa itu adalah hal yang sangat mustahil, meskipun itu dilakukan oleh legenda duo Onibaku sekalipun. Sementara itu, di dalam apartemennya, Shinomi terlihat sangat murung. Sambil melihat foto masa lalu ketika masih menjadi geng motor, ia mengingat kembali momen ketika Eikichi memberikan sebuah kalung serta berjanji akan selalu ada untuk dirinya. Dan di sini kita jadi tahu bahwa ternyata Shinomi merasa sangat kecewa kepada Eikichi. Alasannya adalah karena Eikichi telah menghilang tanpa kabar dan tidak pernah ada ketika Shinomi dalam masalah. Keesokan harinya, Eikichi dan para murid mulai melakukan penggalangan dana untuk membangun kembali panti asuhan Smile Duck. Tiba-tiba Miki mendapat panggilan telepon dari Ryuichi yang mengabarkan bahwa saat ini Ikuko sedang dijemput paksa oleh orang suruhan Makita di apartemen Shinomi. Sementara itu di apartemen Shinomi, Ikuko sangat ketakutan ketika sang ayah ingin menjemput paksa dirinya. Dan seketika itu juga Ikuko langsung teringat perlakuan kasar dari sang ayah di masa lalu kepada dirinya. Ketika ayahnya mengajak paksa Ikuko, Eikichi tiba-tiba datang dan langsung menolong Ikuko. Pengacara Makita lalu memperingati Eikichi agar jangan melawan pemerintah, karena Makita akan mencalonkan diri menjadi Perdana Menteri Jepang dan akan secara resmi mengajukan permohonan agar anak-anak dikembalikan ke rumah orang tua mereka. Eikichi yang gak gentar sama sekali balik mengatakan bahwa pemerintah itu ada karena rakyat, dan Eikichi pun langsung menanyakan keberadaan Makita kepada pengacaranya itu. Seketika itu juga Eikichi melihat berita di TV, dan karena mengetahui bahwa Makita sedang menghadiri acara anggota dewan, Eikichi pun langsung mengajak Ikuko untuk pergi ke sana. Sementara itu di gedung pertemuan, Makita sedang berpidato tentang rencananya yang mendukung pengembalian anak-anak di panti asuhan kepada orang tuanya. Tak lama setelah itu, Eikichi dengan barbarnya langsung memotong pidato Makita. Di sini Eikichi langsung menanyakan tentang undang-undang kesejahteraan anak, serta menyinggung rencana Makita yang tidak ingin membangun kembali panti asuhan Smile Duck yang terbakar. Makita yang tidak ingin kebusukannya terbongkar ke publik pun menjawab bahwa ini hanyalah salah paham saja dan dirinya akan mengutamakan kebahagiaan anak-anak. Makita juga akan kembali melakukan penyelidikan soal penganiayaan anak. Eikichi kemudian mengatakan, jika penyelidikan itu belum selesai, maka tidak ada yang bisa memaksa keputusan dari anak-anak panti asuhan. Makita pun secara terpaksa mengiyakan pernyataan Eikichi tersebut. Dan setelah itu, Eikichi pun langsung diwawancarai oleh para wartawan yang ada di sana. Sementara dari kejauhan, Makita menatap dendam ke arah Eikichi. Namun di sini kita belum mengetahui alasan Makita yang sangat mendukung pengembalian anak-anak panti asuhan kepada orang tuanya, serta alasan Makita yang tidak ingin membangun kembali panti asuhan Smile Duck yang terbakar. Scene lalu berpindah. Di kafe Nagisa, Eikichi dan yang lainnya merayakan atas kemenangan Eikichi melawan pejabat tinggi. Akan tetapi, di sini Ryuji menyadari bahwa masalah ini tidak akan berakhir sampai di sini. Pihak pemerintah pasti akan melakukan perlawanan balik kepada Eikichi. Keesokan harinya di sekolah, Sakurai mendapat info bahwa ada siswa baru yang direkomendasikan langsung oleh para petinggi sekolah Meizu. Di lain tempat, para murid kelas 24 yang sedang melakukan penggalangan dana tiba-tiba diganggu oleh para preman. Bahkan para preman itu menculik Miki serta menghajar Murai. Sementara Anko yang berhasil kabur langsung menginfokan ke teman-teman yang lain. Murai yang coba menyelamatkan Anko di sebuah gudang, ia malah disayurin oleh preman itu. Dan ketika Murai ingin dipukul menggunakan pipa besi, tiba-tiba ia diselamatkan oleh seorang pemuda.
pemuda itu langsung membantai para preman sampai mereka semua pun kabur. Kemudian pemuda itu langsung menghampiri, serta dengan lembut mengusap wajah Miki. Bahkan pemuda itu memberikan sapu tangannya kepada Miki. Tak lama kemudian datanglah anak-anak kelas 24 yang lainnya. Fujiyoshi yang salah paham pun langsung menyerang pria tersebut. Akan tetapi Miki langsung menamparnya. Kemudian Murai menjelaskan bahwa pemuda itulah yang menolong mereka. Dan secara mengejutkan, pemuda itu lalu mengatakan bahwa dirinya akan masuk ke sekolah Meizu sebagai murid pindahan. Yang mana ternyata pemuda itu bernama Wakui. Dan setelah itu Wakui pun pergi dari sana. Seketika itu juga Miki dan cewek kelas 24 lainnya pun terpesona dengan ketampanan dari Wakui. Akan tetapi dari kejauhan terlihat seorang gadis misterius dengan tato kupu-kupu di dadanya. Dengan tersenyum licik sedang memperhatikan mereka semua. Keesokan harinya, Wakui mulai diperkenalkan oleh Sakurai kepada Eikichi. Sakurai mengatakan bahwa Wakui memaksa ingin masuk ke kelas Eikichi karena reputasi Eikichi yang telah berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi sekolah serta para muridnya. Eikichi pun terlihat sangat senang dan mengajaknya masuk ke kelas 24. Setelah Eikichi dan Wakui pergi, terlihat Sakurai mencurigai bahwa ada sesuatu yang aneh pada data diri Wakui. Ketika Eikichi dan Wakui masuk ke kelas, sontak para cewek-cewek kelas 24 pun langsung berteriak histeris. Jelas saja Eikichi pun sangat GR mendengar teriakan dari para cewek kelas 24, yang mana ternyata yang dimaksud mereka adalah Wakui. Akan tetapi 3 murid jenius di kelas 24 terlihat tidak senang dengan kehadiran Wakui. Tidak butuh waktu lama untuk Wakui menjadi populer di sekolah karena kepintarannya dan juga bakatnya dalam olahraga. Bahkan di kalangan para guru, Wakui telah menjadi buah bibir atas kepintaran serta bakatnya tersebut. Ketika jam istirahat di dalam kelas, Wakui mengajak para murid kelas 24 membuat acara untuk menghibur anak-anak panti asuhan. Eikichi yang datang pun langsung mendukung ide dari Wakui tersebut. Namun seketika itu juga terlihat pandangan licik Wakui kepada Eikichi. Di sisi lain, Aizawa, Kanzaki, dan Kikuchi yang melihat hal itu pun semakin curiga dengan Wakui. Singkat cerita, acara pun dimulai. Terlihat para murid serta anak-anak panti asuhan sangat senang menikmati acaranya. Sementara itu, Eikichi yang sedang mengobrol dengan Shinomi dari kejauhan diperhatikan oleh Fuitsuki. Tentu saja Fuitsuki sangat cemburu melihat Eikichi yang sedang bersama Shinomi. Tak lama kemudian dari atas, seorang gadis dengan sengaja menjatuhkan pipa besi dan menimpa kaki Ryuichi. Yang mana ternyata itu adalah ulah dari gadis bertato kupu-kupu. Di sisi lain, Kanzaki dan Kikuchi semakin sangat curiga ketika melihat Wakui yang sedang tersenyum puas ketika melihat kejadian tersebut. Setelah kejadian itu di rumah sakit, pengacara Makita pun langsung memanfaatkan masalah ini untuk memojokkan serta menyerang Eikichi dan Shinomi. Karena sang pengacara menuduh Eikichi tidak bertanggung jawab karena sudah mengizinkan para muridnya membawa anak-anak panti asuhan ke sekolah dan membuat mereka celaka. Mendengar hal tersebut, Eikichi pun hanya bisa terdiam. Di lain tempat, ketika pulang sekolah, tiba-tiba Wakui dihadang oleh Kikuchi dan Kanzaki. Di sini mereka menanyakan tentang maksud dari rencana licik Wakui sebelumnya. Tak lama kemudian, gadis bertato kupu-kupu beserta para bawahannya datang. Wakui lalu mengancam, jika Kikuchi dan Kanzaki ikut campur masalah ini, maka Wakui tidak akan segan membunuh mereka berdua. Karena semakin penasaran, Kanzaki yang menyadari bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan panti asuhan Smeldak memutuskan untuk mendatangi lokasi panti asuhan Smeldak yang telah terbakar. Dan setelah mencari tahu lebih dalam, akhirnya si jenius Kanzaki pun menyimpulkan bahwa semua ini berkaitan dengan proyek pembangunan sebuah mall. Di sisi lain, Sakura yang juga penasaran tentang siapa sebenarnya Wakui memutuskan untuk menghubungi petinggi yayasan, serta menanyakan tentang siapa petinggi yayasan yang meminta Wakui untuk masuk sekolah Meizu. Dan kecurigaan Sakurai pun terjawab, yang mana ternyata orang yang menyuruh petinggi yayasan memasukkan Wakui di sekolah Meizu adalah Makita. Scene lalu berpindah. Terlihat Wakui yang sudah pulang ke rumah ternyata diikuti oleh Miki, Kanzaki, dan Kikuchi. Dan ternyata benar kecurigaan mereka. Bahkan di sini Miki tidak menyangka bahwa Wakui tidak sebaik yang ia pikirkan. Sementara itu, Wakui yang baru pulang ke rumah langsung menemui ayahnya. Dan benar saja, ayah Wakui adalah Makita. Di sini Wakui mengatakan bahwa dirinya telah memberi pelajaran kepada Eikichi. Wakui juga meminta sang ayah untuk mengizinkan dirinya menggunakan nama keluarga Makita.
Akan tetapi Makita mengungkapkan bahwa Wakui masih belum pantas menyandang nama besar Makita. Kemudian di dalam kamar, Wakui yang sedang galau pun curhat kepada gadis bertato kupu-kupu itu, yang mana ternyata gadis itu merupakan pacar dari Wakui. Keesokan harinya, Wakui yang ingin berangkat sekolah tiba-tiba dihadang oleh Kanzaki, Kikuchi, dan Miki. Di sini Wakui mengakui bahwa ketika Wakui menolong Miki itu semua hanyalah bagian dari rencana liciknya saja. Kikuchi dan Kanzaki lalu mengancam akan membocorkan kelicikan ayah Wakui ke internet. Akan tetapi secara mengejutkan pacar Wakui beserta pasukannya datang. Wakui pun mengatakan bahwa mereka sudah tahu terlalu banyak tentang masalah ini. Maka dari itu Wakui berniat membunuh mereka. Alhasil para bawahan Wakui pun membawa paksa mereka bertiga dari sana. Sementara itu, Ekichi yang sedang terkena sanksi akibat masalah di acara sekolah sebelumnya didatangi oleh Murai dan Anko. Di sini Murai dan Anko menginfokan bahwa Kikuchi, Kanzaki, dan Wakui saat ini tidak masuk sekolah. Bahkan hingga sekarang Miki tidak bisa dihubungi. Murai pun mulai mencurigai sesuatu karena Kikuchi dan Kanzaki sebelumnya pernah memperingatkan mereka agar berhati-hati kepada Wakui. Tak lama kemudian pacar Wakui datang mencari Ekichi. Seperti biasa, dengan tatapan nakalnya Ekichi malah fokus ke dada gadis itu. Dan ternyata gadis itu bernama Ageha. Di sini Ageha mengatakan bahwa dirinya tahu keberadaan muridnya saat ini. Ia pun langsung menyuruh Ekichi untuk mengikutinya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah gudang yang sama persis dengan gudang ketika Miki diculik. Ekichi yang melihat para muridnya terikat pun langsung bergegas menyelamatkannya. Namun tiba-tiba Wakui muncul dan menghadang Ekichi. Dan seketika itu juga para bawahan Wakui pun muncul mengerubungi Ekichi. Di sini Wakui mengatakan bahwa dirinya akan menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi proyek penting ayahnya. Kikuchi dan yang lainnya pun menjelaskan kepada Ekichi bahwa Wakui merupakan anak dari Makita dan ayahnya ingin membangun sebuah mall di seluruh kawasan dekat panti asuhan. Bahkan kecelakaan di acara sekolah itu adalah rencana licik dari Wakui untuk menjebak Ekichi. Wakui lalu menyuruh Ekichi untuk menyerah saja karena Wakui menganggap Ekichi tidak akan bisa melawan orang sebanyak ini. Akan tetapi dengan nyalinya yang kental, Ekichi memutuskan untuk melawan para bawahan Wakui sendirian. なんだ権力だ。怒ってこいよ。Dan tentu saja, Ekichi berhasil membantai para bawahan Wakui dengan mudah. Sementara Wakui yang mulai terpojok, tiba-tiba ia mengeluarkan sebilah pisau. Dengan penuh emosi, Wakui mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menjadi putra yang dibanggakan oleh ayahnya. Dan ternyata Wakui merupakan anak angkat dari Makita. Wakui menambahkan bahwa ia ingin seperti orang normal pada umumnya yang mempunyai sebuah nama keluarga. Dan demi hal itulah Wakui rela melakukan ini semua. Mendengar hal tersebut, Ekichi pun langsung mengeluarkan wejangannya. Yang mana jika seorang ayah benar-benar mencintai anaknya, maka ia tidak akan menyuruh anaknya untuk melakukan perbuatan kotor. Wakui yang masih pala batu pun membalas bahwa dirinya rela melakukan apa saja demi sang ayah. Dengan pisau di tangan, Wakui kemudian mulai berjalan mendekati Ekichi. Tiba-tiba di bawah terlihat tetesan darah, yang mana ternyata Wakui sengaja menusuk perutnya sendiri dan memberikan pisau itu ke Ekichi. Dan tak lama kemudian polisi yang datang pun langsung menangkap Ekichi. Setelah mengetahui kejadian itu, Makita terlihat sangat senang. Ia pun langsung menyuruh asistennya untuk menuntut Ekichi seberat-beratnya. Scene lalu berpindah. Di rumah sakit terlihat Makita sedang memuji kerja bagus dari anaknya. Di sini lagi-lagi Wakui menanyakan tentang apakah dirinya sudah pantas memakai nama keluarga Makita. Secara mengejutkan, Makita pun menolaknya mentah-mentah. Dengan alasan Makita tidak ingin publik mengetahui bahwa seorang anak yang menyandang nama keluarga Makita terlibat dalam masalah ini. Di luar ruangan, Makita yang sedang menyuruh bawahannya untuk melakukan serangan terakhir, tiba-tiba ia dihampiri oleh Ageha. Di sini Ageha menanyakan tentang Makita yang tidak menghargai pengorbanan dari Wakui.
Makita pun dengan enteng menjawab, Wakui akan dihargai jika Wakui memang pantas untuk dihargai. Sementara itu dari kejauhan, ternyata Wakui mendengar pembicaraan mereka. Mendengar hal tersebut, Wakui pun terlihat sangat sedih dan seketika itu juga mengingat kembali perkataan dari Eikichi. Shin lalu berpindah. Umi dan Sora yang sedang bermain di sebuah taman tiba-tiba dihampiri oleh para bawahan dari Makita. Mereka mengajak Umi dan Sora untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Kanzaki dan kawan-kawan yang sedang bengong, mereka melihat Sakurako yang sedang berjalan sendirian, yang mana ternyata Sakurako ingin mencari Shinomi untuk melaporkan bahwa Umi dan Sora sedang dibawa sekelompok orang ke Gunung Otakayama. Shin lalu berpindah, terlihat bawahan Makita memberikan peta jalan menuju puncak Gunung Otakayama kepada Umi dan Sora. Kedua anak yang tidak tahu apa-apa itu pun mulai masuk ke dalam kawasan gunung. Sementara itu tampak di puncak gunung langit sangat mendung, pertanda akan ada badai besar yang datang. Di waktu yang sama di sebuah penjara terlihat Sejima sedang menyogok sipir di sana agar Ryuji dan Shinomi bisa mengobrol dengan Eikichi. Mereka pun mulai berdiskusi tentang masalah ini, yang mana dugaan Kanzaki dan kawan-kawan ternyata benar. Makita ingin membangun sebuah mall di lokasi bekas panti asuhan Smile Duck. Dan demi proyek itu, Makita ingin menggusur panti asuhan yang berdiri di dekat lokasi rencana pembangunan mall tersebut. Itulah yang menjadi alasan Makita sangat mendukung anak-anak panti asuhan pulang ke rumah orang tuanya. Dan dapat kita simpulkan, mereka jugalah dalang dibalik rentetan kebakaran panti asuhan dalam sebulan ini. Tiba-tiba Shinomi mendapat telepon dari Miki. Di sini Miki menginfokan bahwa Umi dan Sora telah dibawa orang ke Gunung Otakayama untuk bertemu dengan orang tuanya. Mendengar hal itu, Shinomi pun terkejut, karena yang Shinomi tahu orang tua Umi dan Sora telah lama meninggal dunia dalam kecelakaan di Gunung Otakayama, dan yang tersisa di sana hanyalah batu kenangan saja yang ada di tepi jurang. Di sisi lain, ternyata Ageha mendengar percakapan Miki dengan Shinomi. Ageha pun langsung menemui Eikichi di penjara. Di sini Ageha mengatakan bahwa semua masalah ini merupakan rencana dari Makita yang diberi nama misi serangan terakhir. Suasana pun semakin kacau ketika Shinomi mendapat pesan dari Ikako yang menginfokan bahwa dirinya telah dibawa oleh orang yang menyebut dirinya Komite Pengembalian Anak. Dan setelah itu Ryuji pun memutuskan untuk bergerak ke Gunung Otakayama untuk mencari Umi dan Sora. Sedangkan Naomi pergi ke gedung Komite Pengembalian Anak untuk menemui Ikako. Sedangkan Eikichi yang menggokil, ia sedang merencanakan sesuatu, yang mana ternyata ia merobek bajunya dan berniat gantung diri. Melihat hal tersebut, Sejima dan temannya pun segera membukakan pintu sel. Seketika itu juga, Eikichi pun tersenyum dan langsung keluar dari kantor polisi bersama Ageha. Dan ternyata Eikichi bertukar tempat dengan Sejima dan temannya. Eikichi yang ingin pergi ke Gunung Otakayama tiba-tiba dihadang oleh Wakui. Namun ternyata kini Wakui telah insaf dan Wakui memutuskan untuk ikut membantu Eikichi. Di sini Wakui juga telah mengatakan kepada polisi tentang rekayasa penusukan yang dilakukan olehnya, serta sudah mencabut tuntutannya di kantor polisi. Dengan perasaan sedih, Wakui menambahkan bahwa dirinya ingin menebus kesalahannya dan ingin kembali tersenyum lagi. Mendengar hal itu sebagai pacar yang baik, Ageha pun menghampirinya serta mendukung keputusan Wakui tersebut. Dan setelah itu mereka pun bergegas pergi ke Gunung Otakayama untuk menyelamatkan Sora dan Umi. Shin kemudian berpindah. Terlihat Kanzaki sedang menginfokan masalah Umi dan Sora yang ingin pergi ke Gunung Otakayama kepada guru-gurunya. Teshigawara lalu memberitahu bahwa angin topan sebentar lagi akan menerjang Gunung Otakayama. Mendengar hal itu, para guru pun ingin ikut menyelamatkan Umi dan Sora. Namun secara mengejutkan, para guru dihalangi oleh Uchiha Hamada. Dengan jiwa heroiknya, di sini Uchiha Hamada mengatakan bahwa dirinya tidak mungkin membiarkan para guru berada pada situasi yang berbahaya. Dan Uchiha Hamada pun memutuskan turun tangan pergi ke sana sendirian. Yang mana ternyata Uchiha Hamada merupakan mantan anggota pramuka yang sudah pernah mendaki beberapa gunung. Yang tentu saja dalam situasi seperti ini dirinya lah satu-satunya orang yang bisa diandalkan. Bahkan Uchiha Hamada berjanji akan menyelamatkan serta membawa Umi dan Sora kembali. Sesampainya di kaki gunung, Uchiha Hamada dengan jiwa pramukanya serta satu set perlengkapan mendaki, ia pun langsung bergegas masuk ke dalam kawasan gunung sambil bernyanyi.
Sementara itu, Ekichi dan yang lainnya berhasil menyusul Ryuji. Di bawah hujan yang sangat deras, mereka pun pergi bersama-sama mencari Umi dan Sora. Di sisi lain, dalam perjalanannya, terlihat Sora tersandung dan tidak sengaja menjatuhkan petanya. Namun, ketika mereka berdua sampai di puncak, mereka hanya melihat batu kenangan kedua orang tuanya yang telah meninggal. Alhasil, kedua anak kecil itu memutuskan untuk kembali pulang. Namun, naasnya mereka berdua malah terpeleset dan jatuh ke jurang. Sementara itu, Ekichi tidak sengaja melihat peta milik Umi dan Sora. Dan tak lama setelah itu, mereka pun sampai di puncak gunung. Untungnya Ryuji melihat kedua anak tak berdosa itu. Mereka pun langsung membawa Umi dan Sora keluar dari kawasan Gunung Otakayama. Di kaki gunung, para murid menyadari bahwa Uchiha Hamada belum keluar dari gunung. Bukannya khawatir dengan polosnya, Ekichi dan Ryuji malah mengatakan, dan benar saja, Uchiha Hamada dengan peralatan lengkap serta pengalamannya dalam mendaki gunung, ternyata ia sedang tersesat di dalam hutan. Kemudian Ekichi segera menelpon Shinomi serta menginfokan bahwa saat ini kondisi Umi dan Sora baik-baik saja. Tak lama kemudian, Wakui menghampiri Ekichi dan memberikan sebuah memori yang bisa dijadikan senjata pamungkas untuk menjatuhkan Makita. AGH pun membisikkan sesuatu kepada Ekichi, dan sepertinya Ekichi paham maksud dari AGH. Ekichi lalu mengatakan kepada Shinomi bahwa dirinya mungkin bisa menyelamatkan Ryuichi dan Ikuko. Mendengar hal tersebut, Shinomi pun terlihat sangat bahagia. Scene lalu berpindah. Pada scene ini kita akan melihat kembalinya sang legenda duo Onibaku dan anjing gila. Dengan seragam kebanggaan ketika masa jaya mereka, tiga legenda kota Shonan itu memutuskan untuk melawan balik serta membongkar semua kebusukan dari Makita. Dan dapat kita simpulkan, yang mana di saat Ekichiku bertindak, disitulah Maikimu kalah telak. Di tengah perjalanan, ternyata mereka bertiga membajak bus yang ditumpangi oleh Makita. Mereka pun langsung menyita ponsel para penumpang di sana. Akan tetapi, salah satu bawahan Makita tidak menyerahkan ponselnya, dan ia pun mengirim pesan singkat kepada polisi tentang pembajakan bus yang menimpa Makita dan rombongan. Alhasil, mobil serta helikopter dari pihak polisi pun mulai mengepung bus tersebut. Sementara itu, di ruang guru, dengan kondisinya yang lemah, terlihat Uchiha Hamada sudah berada di sana. Seketika itu juga, para guru melihat siaran TV yang secara langsung sedang menyiarkan anggota Dewan Makita yang disandra oleh Ekichi. Begitu pula dengan Wakui, AGH, Shinomi, dan Sakurai pun juga sedang menonton siaran langsung itu. Mereka semua dengan perasaan cemas menantikan apa yang Ekichi rencanakan di sana. Ternyata Ekichi dan yang lainnya tidak gentar sama sekali, karena ternyata datangnya para polisi serta awak media adalah bagian dari rencananya. Ekichi lalu menunjukkan kepada Makita sebuah memori pemberian Wakui, yang berisi semua bukti korupsi serta bisnis kotor yang dilakukan Makita. Makita yang jiper pun langsung bertanya apa tujuan dari Ekichi. Ekichi menuntut 3 hal. Pertama, batalkan pembangunan mall. Kedua, bangun kembali panti asuhan Smile Duck. Dan yang terakhir, Makita harus meminta maaf kepada Wakui. Untuk tuntutan yang pertama dan kedua, Makita harus bersujud di depan kamera wartawan. Jika tidak, Ekichi akan langsung membocorkan semua kebusukan Makita ke seluruh warga Jepang. Alhasil, Makita yang terpojok pun akhirnya menyetujui tuntutan dari Ekichi. Ketika mereka keluar dari bus, polisi yang ingin menangkap mereka langsung dihentikan oleh Makita. Di sini Sejima juga memperlihatkan rencana kepolisiannya dan mengatakan bahwa mereka bertigalah yang telah menyelamatkan pembajakan bus. Melihat Makita yang belum melakukan tuntutannya, lantas Ekichi langsung seperti ingin membocorkan kebusukan Makita. Sontak Makita pun dengan terpaksa bersujud di depan kamera dan akan melakukan 2 tuntutan dari Ekichi. Akan tetapi Makita yang belum menyelesaikan tuntutan yang ketiga,
Sontak Ekichi pun langsung ingin berteriak lagi. Lantas Makita pun segera menghampiri Wakui. Ia pun akhirnya meminta maaf kepada Wakui dan mengizinkan Wakui menggunakan nama Makita. Akan tetapi Wakui yang sudah tersadar, dengan perasaan yang sangat sedih, ia mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat. Dan setelah itu secara mengejutkan, Makita bersujud di depan kamera lagi. Di sini ia menegaskan kembali bahwa dirinya akan membangun kembali panti asuhan Smile Duck, serta mengumumkan tentang pengunduran dirinya dari anggota dewan. Mendengar hal tersebut, sontak Shinomi dan yang lainnya pun terlihat lega dan gembira. Akan tetapi ternyata Makita mengatakan hal itu dengan tidak ikhlas dan hanya ingin mengambil simpati dari warga Jepang saja. Mengetahui hal tersebut, Ekichi pun langsung memutar perekam suara yang merekam pembicaraan Makita dengan asistennya tentang pembakaran panti asuhan Smile Duck yang direncanakannya agar dirinya mendapat uang dari para investor untuk membangun sebuah mall. Sontak Makita pun terlihat sangat emosi. Ekichi lalu menghampiri Makita. Dengan penuh emosi, Ekichi mengatakan bahwa akibat dari proyek kotor Makita yang telah membakar panti asuhan hanya demi uang saja, banyak anak-anak panti asuhan yang tidak memiliki tempat tinggal. Di sini Ekichi juga menanyakan tentang hati nurani Makita yang secara tega telah menghilangkan kebahagiaan dan masa depan anak-anak panti asuhan. Mendengar hal tersebut, sontak Makita pun akhirnya tersadar dengan apa yang telah diperbuatnya. Wakui lalu menghampiri Ekichi. Di sini Wakui berterima kasih dan mengatakan bahwa akhirnya ia mengerti jika ingin sebuah nama keluarga, maka ia harus membangun sebuah keluarga baru yang penuh dengan kasih sayang. Seketika itu juga Wakui langsung memegang tangan Ageha, yang mana itu artinya Wakui akan segera menikah serta membangun rumah tangga dengan Ageha. Setelah semua masalah selesai, ternyata Ekichi dan kawan-kawan melupakan sesuatu. Keesokan harinya di kelas, para murid terlihat sangat resah karena Ekichi belum juga datang. Namun secara tiba-tiba Fuitsuki dengan riang gembira datang serta mengajak para murid pergi keluar sekolah untuk melakukan kelas pertukangan. Yang mana ternyata para murid diajak Fuitsuki ke lokasi pembangunan panti asuhan Smile Duck. Terlihat juga di sana Ekichi sedang membantu para tukang. Alasan Ekichi melakukan hal ini adalah karena jika menunggu pemerintah yang bergerak tentu saja bisa sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun atau bahkan cuma omong doang seperti pemerintah Indonesia. Pemerintah Skandinavia maksudnya. Ekichi melakukan pembangunan tersebut juga dengan meminjam uang Kanzaki. Ekichi kemudian mengajak semua muridnya untuk ikut membantu agar pembangunan panti asuhan cepat selesai. Sementara itu, Fuitsuki yang sedang sendirian dihampiri oleh Shinomi. Di sini Shinomi mengatakan bahwa mulai sekarang ia menyerahkan Ekichi kepada Fuitsuki. Kemudian diperlihatkan juga Miki yang mengembalikan sapu tangan pemberian Wakui. Dan pada scene terakhir memperlihatkan Ryuji Saejima dan para murid kelas 24 yang dengan bangga memuji serta berterima kasih kepada Ekichi. Dan GTO edisi spesial musim gugur pun tamat. Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita GTO edisi spesial musim gugur kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis, and see you next time.